disangka lakukan pencemaran nama baik Usman Wibisono yang ditetapkan sebagai terdakwa lantaran meneruskan somasi kedua melalui pesan WhatsApp dalam grup Sabuk Hitam pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Kemudian tanggal 25 Maret tahun 2022 Erik melaporkan perbuatan terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 2 April tahun 2022, terdakwa melakukan percakapan dengan Bambang Irwanto melalui grup dengan kalimat yang disematkan yakni, "Dul." Kedua hal di atas tersebut menjadi acuan jaksa menerapkan sangkaan pencemaran nama baik dengan jeratan pasal 310 dan pasal 311 ayat 1 KUHP. Di persidangan lanjutan, terdakwa mengajukan nota pembelaan melalui penasehat hukumnya, Benny Ruston. Inti dari nota pembelaan yang dibacakan penasehat hukum, Benny Ruston, yakni siapa yang diserang kehormatannya oleh terdakwa. Dalam surat tuntutan, terdakwa mengirim somasi melalui layanan pesan WhatsApp pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Selanjutnya, terdakwa meneruskan dengan kalimat sangat jelas, "Dul, berapa uang arisan? Anda itu penasehat arisan, Srijaya itu pelindung arisan, keduanya bersekongkol menilap uang arisan." Dalam perkara akuo yang dijadikan acuan Erik Sastrodikoro pada tanggal 25 Maret tahun 2022. Sedangkan, perbuatan terdakwa yang dituntut jaksa penuntut umum ternyata ada dua waktu, yakni pada 2 April 2022, saat meneruskan somasi kedua melalui layanan pesan WhatsApp, dan tanggal 15 April tahun 2022 di saat terdakwa melakukan percakapan dengan Bambang Irwanto berupa kalimat "Dul." Tak hanya itu, terdakwa secara pribadi juga mengajukan nota pembelaan secara tertulis. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Jika penjelasan di atas dikaitkan dengan perkara aku, maka pertanyaannya, siapa hak yang diserang kehormatannya oleh terdakwa? Dalam surat tuntutan telah menguraikan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022, terdakwa mengirimkan atau menghapus somasi dan seterusnya. Selanjutnya, terdakwa menuliskan kalimat chat di grup tersebut yang isinya sangat jelas, "Dul, berapa uang arisan?" dan seterusnya. Anda itu penasihat arisan, Srijaya itu pelindung arisan. Penasihat dan pelindung arisan bersekongkol menilap uang arisan yang seharusnya untuk mendukung kedua. Kamu bukan bendahara, Dul. Dalam perkara aku yang melakukan ajuan di Polrestabes Surabaya adalah saudara Erik Sastrodikoro pada tanggal 25 Maret 2022. Tidak keterangan saksi Erik Sastrodikoro sendiri. Sedangkan perbuatan terdakwa yang dituntut jaksa penuntut umum secara nyata dan sebenarnya ada pada dua waktu, yaitu 3 April 2022 ketika terdakwa mengirimkan somasi kedua, dan 15 April 2022 di saat terdakwa melakukan percakapan dengan Bambang Irwanto berupa kalimat "Dul" dan seterusnya. Balasan chat terdakwa kepada Bambang Irwanto yang menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan nama dari pengadu, yaitu Erik Sastrodikoro. Hal ini menunjukkan bahwa yang dituju daripada chat itu adalah saudara Bambang Irwanto, sehingga apabila chat dari terdakwa dirasa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat melakukan aduan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah saudara Bambang Irwanto, karena yang disebut sebagai penasehat atau setidak-tidaknya adalah saudara Srijaya, karena disebut di dalam chat itu sebagai pelindung, bukanlah saudara Erik Sastrodikoro. Bahwa berdasar uraian di atas dan bukti yang kami sajikan, maka unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dalam hal ini pengadu Erik Sastrodikoro tidak terpenuhi. Untuk dengan belum melakukan suatu perbuatan tertentu, menurut Seksus Filos supaya dapat dihukum pasal 5 dan akibat dilakukan secara seseorang dengan melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan itu suatu perbuatan yang dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang melakukan. Jika penjelasan di atas dikaitkan dengan perkara aku, maka pertanyaannya, apa untuk tuduhan melakukan sesuatu perbuatan tertentu dilakukan terdakwa? Jika kita mencermati surat tuntutan jaksa penuntut umum berusaha mengkonstruksikan tuduhan itu menjadi dua hal. Yang pertama, pada hari Jumat 24 Maret 2022 terdakwa mengirim atau menghapus surat somasi kedua di grup WhatsApp Forum Sabuk Hitam. Yang kedua, pada tanggal 20 Maret itu juga terdakwa menuliskan kalimat chat di grup WhatsApp tersebut dengan berisi sangat jelas, "Dul, berapa uang arisan?" dan seterusnya. Sedangkan di tanggal 25 Maret Erik Sastrodikoro membuat aduan ke Polrestabes Surabaya dengan dalih pencemaran nama baik dan fitnah. Bahwa terungkap dalam persidangan, pertama, pengangkutan surat somasi kedua terjadi pada tanggal 3 April 2022, bukan pada tanggal 24 Maret 2022. Penulisan kalimat chat di grup WhatsApp tersebut yang berisi sangat jelas, "Dul" dan seterusnya terjadi pada tanggal 15 April 2022, bukan pada tanggal 24
Maret 2022. Ketiga, bukti surat dan kartu dan 8 dan keterangan saksi Andi Prayitno. Dengan fakta tersebut itu dari sudut pandang hal ini atau peristiwa janggal dapat dikatakan bahwa adu dilakukan pengadu dari keadaan aduan kogi dan tidak dapat dipenuhi juga dari dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum menjadi dalil yang bersifat imajiner, visioner, dan mengada-ngada. Karena pada tanggal 24 Maret 2022 tidak ada tuntutan apapun terhadap siapapun sehingga unsur ini menjadi tidak terbukti. Unsur dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum. Unsur dengan maksud dengan meniti beratkan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menunjukkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Selain kesengajaan harus menjatuhkan kepada semua unsur yang ada di belakangnya. Kesengajaan atau maksud untuk ditujukan pada unsur diketahui umum, di mana artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang didasari karena ingin tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum. Bahwa kriteria supaya diketahui umum dapat dipasangan dengan agar diketahui publik, umum atau publik sendiri orang banyak yang berorganisasi tidak terlalu kenal. Dalam perkara apakah akutan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kategori sebagai kumpulan organisasi sebagai besar tidak saling mengenal? Dalam fakta persidangan terdapat fakta sebagai berikut bahwa akutan dilakukan dalam grup chat WhatsApp bernama Forum Sabu Hitam, di mana semua anggota dari grup WhatsApp Forum Sabu Hitam tersebut adalah warga perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia, bahwa yang mengupload adalah terdakwa dalam kapasitas sebagai ketua atau manajer perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia yang memiliki kapasitas untuk itu. Bahwa dari kedua fakta dalam persidangan itu maka untuk supaya diketahui ini menjadi tidak terpenuhi lebih lagi apabila secara normatif itu dapat diberlakukan atas suatu perbuatan pencemaran nama baik dan kita ini dilakukan dalam ranah dunia cyber, maka berlaku asas lex specialis derogat legis generalis yang itu seharusnya terdakwa hanya dapat dituntut dengan undang-undang ITE bukan pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 50 PU Nomor 6 2008 subparagraf 3.16.1 halaman 104 yang menerangkan bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP, penghinaan offline tidak dapat menjangkau jadi penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber atau penghinaan online karena ada unsur di muka umum. Namun, waton sekalipun jaksa mendakwa dengan undang-undang ITE, tindakan yang dilakukan terdakwa tidak dapat masuk dalam kategori tersebut mengingat adanya ketentuan tentang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto keputusan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa bukan merupakan bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat terbatas seperti grup percakapan keluarga maupun pertemanan akrab kelompok profesi guru kantor guru kampus atau institusi pendidikan. Oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan yang dibuatkan dengan pedoman implementasi pasal 27 ayat 3 huruf C dan K dalam SKB tersebut beserta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 PU Nomor 6 2008 subparagraf 316 halaman 104 sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa menginginkan khusus transformasi ke dalam grup WhatsApp Forum Sabu Hitam yang mana anggota grup tersebut merupakan anggota internal dari perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai sehingga unsur dengan sengaja agar diketahui umum tidaklah terpenuhi. Oleh karena itu, unsur dalam rumusan pasal 310 ayat 1 KUHP tidak terbukti, maka tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap rumusan unsur-unsur dalam 311 KUHP. Majelis hakim yang kami hormati dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, apabila kita mencermati perjalanan perkara ini terdapat banyak sekali kejanggalan, namun berbagai kejanggalan telah gugur satu persatu dengan adanya fakta persidangan yang dimunculkan baik oleh JPU maupun penasihat hukum. Bahwa akhir daripada pembelaan ini apabila kita menarik kembali jauh ke belakang, fakta menunjukkan adanya aduan ini terjadi di tanggal 25 Maret 2022, sedangkan peristiwa penguploadan objek perkara berdasarkan dakwaan itu terjadi di tanggal 3 April dan 15 April 2022. Waton seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan tadi terpenuhi semuanya, maka yang menjadi pertanyaan terhadap perbuatan yang mana aduan tersebut dilakukan, karena dengan melihat tanggal terjadinya peristiwa dan aduan yang dilakukan telah dapat dilihat secara terang-benderang belum ada peristiwa apapun saat pengaduan itu dilakukan. Lahirnya perkara ini tidak saja bentuk pelanggaran terhadap asas dalam hukum pidana yang sering kita kenal dengan asas legalitas, khususnya menyangkut lex temporality, namun juga suatu parameter untuk penyempatan hukum di Indonesia.
Peristiwa ini tentu bukan peristiwa sederhana dan biasa, tidak boleh keadilan diberi oleh oknum kita. Dan kami berkeyakinan semoga keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Oleh itu, kita dapat untuk tertib hakimnya kami menyadarkan harapan kepada majelis hakim terhormat sebagai wakil Tuhan memberi keadilan agar kiranya dapat dengan arif bijaksana dan tentunya adil dalam menjaga ketertiban dan keteraturan hukum kita. Dalam permohonan bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati yang kiranya majelis hakim mengadili perkara ini memberikan putusan dengan arif dan bijaksana sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Usman Wibisono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 2. Membebaskan terdakwa Insinyur Usman Wibisono dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Bersifat. 3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Demikian kolega. Dari terdakwa ada menyampaikan pembelaan tersendiri, ya kan? Saya baca. Ini apa ya? Assalamualaikum. Langsung pada kesimpulannya aja ya, karena keterangan unsur-unsurnya sudah disampaikan. Mana penasihat hukum menanya untuk dan tidak. Ini untuk umum ada? Ya. Nah, intinya aja yang melihat bahwa tujuan pembelaan ini adalah untuk membela hak orang banyak yang berada dalam perguruan karate pembinaan karate di Indonesia yang telah didirikan tahun 1967 sampai dengan sekarang, telah tersebar di 18 provinsi dari Sumatera sampai Papua dengan ratusan pembina yang menjalankan misi untuk membina anak bangsa melalui disiplin dan jiwa karate agar berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Sesuai mutu perguruan Propatia Kultur. Pendidikan karakter bangsa yang menjadi tanggung jawab kami, para pembina perlu diamalkan dengan sungguh-sungguh, terutama mengamalkan sumpah karateka, pembinaan mental karate yang keenam, yaitu membela mereka yang benar, yang lemah kami benarkan, akan menahan mereka yang belum kesulitan. Dalam persidangan yang mulia ini, kita telah mendapatkan beberapa kesaksian seperti yang ada saya jelaskan di sana. Kemudian saya mohon untuk menjelaskan hak dan kewajiban perguruan, di mana hak dan kewajiban perguruan ini yang saya bela. Bahwa hak perguruan tersebut adalah hasil usaha arisan pembinaan mental karate Inklusif Karate Do Indonesia yang sejak tahun 2000 memakai nama arisan pembinaan mental karate sejak tahun 2010 yang telah menjadi tulang punggung perguruan dalam melestarikan perguruan yang memiliki tanggung jawab yang tertuang dalam visi dan misi perguruan untuk nusa dan bangsa dalam pembinaan anak bangsa melalui pendidikan disiplin mental karate tersebut. Perguruan berkewajiban menaungi ratusan pembina dengan keluarganya yang tersebar di Sumatera dan Papua sampai dengan Papua. Ratusan keluarga pembina tersebut menggantungkan hidupnya dan membangun keluarga dan pribadinya sebagai pembina yang harus menjadi tauladan yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat ini hak perguruan yang seharusnya diterima oleh perguruan dikuasai dan dijadikan alat untuk menghancurkan perguruan, termasuk menghancurkan orang-orang yang berani mempertahankan dan membela perguruan, termasuk kami bertiga, Iriana Herawati, Nyonya Iriana Herawati, Bapak Rudi Hartono, dan saya sendiri yang telah dilaporkan ke polisi dengan keterangan dan kesaksian yang tidak benar dan palsu. Sebentar, ini mau dibaca semua? Enggak, intinya aja. Satu, nama arisan. Bahwa nama arisan itu berdasarkan akta nomor 70 di dalam bukti pendirian Klub Sabu Hitam Indonesia. Dan terakhir tahun 2007, nama itu berganti nama dengan Arisan Eka Dharma Bakti, dan pada tahun 2010 nama arisan itu menjadi Arisan Pembinaan Mental Karate Do Indonesia, Inklusif Karate Indonesia, berdasarkan restu pembinaan tertinggi perguruan yang juga pemilik merek dan pewaris hak cipta nama Pembinaan Mental Karate Do dan Inklusif Karate Do Indonesia.
Ketua arisan tersebut tetap dipercayakan pada Rudi Hartono sebagai orang yang paling dipercaya oleh almarhum Haji Nadim Wiranto dan juga Nyonya Liliana Herawati yang pada saat itu sebagai pimpinan resmi perguruan. Pengurus arisan dan penanggungan. Pengurus arisan adalah mempunyai kepengurusan tersendiri yang berbeda dengan perguruan maupun perkumpulan maupun yayasan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Arisan Klub Sabu Hitam mempunyai rekening. Klub Sabu Hitam Indonesia mempunyai rekening dengan BCA 8838 dan seterusnya atas nama Bambang Aryo dan Sukartono dan Tusiko Usman. Arisan Eka Dharma Bakti menggunakan rekening penampungan BCA 1070498777 atas nama Adriano Suno dan Ludiator. Arisan Pembinaan Mental Karate Institusi Karate Indonesia periode 2 dan 3 menggunakan BCA yang sama Adriano Suno atas nama Adriano Suno dan Ludiator. Periode 4 tahun 2017 sampai 2020 menggunakan BCA 088351 atas nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Indonesia. Periode 5 menggunakan BCA nomornya sudah disebutkan atas nama Yayasan Pembinaan Mental Karate Indonesia. Jadi jelas bahwa rekening maupun pengurus tidak ada saling keterkaitannya setiap periodenya, dan itu merupakan kesepakatan secara hukum adat. Hasil usaha arisan periode 1 dan 2 dalam fakta persidangan bahwa Chandra Sriwijaya telah mengakui adanya tarikan dan tarikan tunai senilai 29,7 miliar, dan ini yang sudah ditandatangani dengan pengeluaran dalam jumlah yang tidak wajar, dan telah diakui bahwa di dalam bukti yang ada dalam berkas perkara itu jelas terdapat setoran pengembalian arisan senilai 7.575.999. Dengan demikian bahwa ada nilai sekitar 22 miliar yang tidak jelas keberadaannya. Di dalam persidangan juga dijelaskan bahwa ada nilai 11 miliar 85 juta yang sudah merupakan bagian dari 29 miliar tersebut, dan sudah diakui oleh saksi Erik Sastrodiporo maupun Chandra Sriwijaya. Maka dengan demikian ada angka sekitar 14 miliar yang tidak jelas berada di mana. Ya. Jadi dari 22 dikurangi 29 lebih dikurangi 8 miliar, terdapat sekitar 22 miliar. Kemudian ada nilai sekitar 8 miliar yang tersebar di rekening penampungan, bukan rekening penampungan, rekening yang di bank yang tidak disetujui sebagai atau tidak disepakati oleh arisan. Jadi itu di luar kesepakatan. Keempat, sumber dana rekening arisan. Pembinaan Mental Karate Indonesia Karate Do BC 0883551777 atas nama Perkumpulan PMK Indonesia terdiri dari 1, keuntungan yang diperoleh dari periode sebelumnya. Di dalam persidangan telah ditunjukkan bukti bahwa Erik Sastrodiporo telah melaporkan bahwa ada sekitar 4,5 miliar yang merupakan pelimpahan dari periode sebelumnya dari rekening dengan atas nama Adriano Suno dan Rudi Hartono ke periode 4 yang dengan rekening atas nama Perkumpulan BMK Indonesia. Setoran bulanan seperti yang dijelaskan, kemudian
pengembalian pinjaman yang ada dari periode 3, misalnya dari PT Raja Wali Pratama Internasional yang sebesar 1 miliar, yang merupakan adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Chandra Sriwijaya. Kemudian pinjaman anggota perguruan yang telah yang dipinjam pada periode ketiga dengan atas nama rekening atas nama Adriono Sunur dan Rudiartono, pinjaman kepada Ignatius Richard Sunur, Vincentius Erik Sunur, Gino Kosasi, Rudiartono, Suwantono Handoko, semuanya ada di dalam bukti rekening koran yang ada di dalam BCA 0883551-7 atas nama perkumpulan PMK Kusinket, pemindahan dana hasil dari usaha arisan. Jelas bahwa dari rekening atas nama Adriono Sunur dan Rudiartono ada aliran dana masuk ke dalam rekening atas nama perkumpulan PMK Kusinket. Misalnya 1 juta dalam sebagai setoran awal. Kemudian rekening penutupan saldo akhir, penutupan rekening penampungan dari rekening atas nama Adriono Sunur dan Rudiartono ke dalam rekening atas nama perkumpulan pembina PMK Kusinket. Kemudian ada deposito, bunga deposito di dalam rekening tetapi tidak dikembalikan oleh 7,9 miliar yang ada di Bank Mayapada, tidak dikembalikan bunganya ke rekening yang telah disepakati atas nama perkumpulan PMK Kusinket. Bunga pinjaman bisa diperoleh bahwa didapatkan di dalam rekening koran bahwa ada bunga pinjaman yang masuk ke dalam rekening atas nama perkumpulan PMK Kusinket. Kelima, pembayaran biaya administrasi bank dari kas kecil perguruan yang jelas ada sekitar 480.000, sehingga angka 11 miliar 85 juta dan 485.000 adalah angka yang telah sesuai. Kerugian dan korban di dalam BAP saksi Yongki Rudi Pangestu Wijaya dan Chandra Aris Wahyu, jelas bahwa terdapat kebohongan yang sangat jelas bahwa di mana surat-surat yang diterima atau somasi yang diterima adalah tidak sesuai dengan somasi yang telah dikirimkan. Pribadi-pribadi yang menikmati keuntungan dari hasil usaha arisan terlihat bahwa dari Erik Sastrodipuro sendiri telah menerima transfer di dalam rekening Bank Panin atas nama Erik Sastrodipuro sebanyak 300 juta pada tanggal 20 Oktober tahun 2014, 24 November tahun 2014 sebanyak 198 juta, dan 13 Januari tahun 2015 500 juta. Semuanya ada di sana. Kemudian Chandra Sriwijaya Parajogo sendiri telah mendapatkan aliran dari keluarga dari atas nama Raja Wali Lintas Kreasi Ralika Group senilai 750 juta rupiah dan tidak ada pengembalian darinya. Kemudian Helen maupun Mayu Tamaila seperti yang ada di dalam sini. Korban sebenarnya kami sangat prihatin dalam kasus yang jelas bahwa hasil usaha arisan tersebut, maka perguruan lah yang menjadi korban, di mana dengan berhentinya dana arisan perguruan tersebut, maka kegiatan besar perguruan yang menjadi batal dan terjejas. Pembangunan pendidikan mental karakter di seluruh Indonesia menjadi terhambat. Warga perguruan membutuhkan pendanaan sekarang tidak dapat menikmati hasil arisan tersebut. Pembangunan Center of Excellence perguruan menjadi terhambat. Ya, permohonan kami adalah karena hukum sudah punya alasannya. Ya, keberatan yang tidak baca dianggap dibacakan di ya. Terima kasih penjelasan dari penasihat hukum. Bagaimana terhadap
pledoi yang jaminan tadi sudah ditunda, tidak Pak? Kemudian kita bagus karena kami menghadapi secara lisan saja kami tetap ada tuntutan. Siapa? Tidak ada perbedaan. Bagaimana tanggapannya? Terbaik atau tidak? Tentunya kami tetap pada klaim dari kami kepada Yang bukan bawah ya, tetap PDB-nya ya. Baik ya, jadi kita musyawarah kita tunda nanti di depan tanggal 27 November 2023 itu akhirnya dalam putusan. Sudah Senin ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Cukup? Cukup ya? Merasa cukup? Terima kasih ya. Jadi kita tunda, kita tanggal 27 November 2023